mau nanya serius, ini bukan bercandaan. Iya. Kalau buka puasa itu kan memang disunahkan untuk berbuka dengan yang manis ya. Berarti aku boleh dong berbuka puasa pakai janji mantan. Janji mantan biasanya manis-manis Pak Ustadz. Ketawa, ini serius. Ya gini, berbicara tentang berbuka itu ada beberapa sunnah daripada berbuka. Bersegera, jangan ditunda. Berbukalah sama yang manis untuk mengembalikan tenaga kita. Maka ibaratnya kurma dan sebagainya. Itu dianjurkan. Tapi dalam hal ini, omongan-omongan orang itu jangan dipendam. Yang paling bagus adalah bagaimana kita berbuka dengan yang baik-baik. Salah satunya adalah doa. Karena ketika kita berdoa, jelang buka puasa itu adalah doa yang sangat diijabah. Jadi doakan saja yang baik-baik. Ustadz, aku mau tanya dong Pak Ustadz. Kita kan kalau puasa kan kadang-kadang suka buka puasanya suka telat Pak Ustadz. Nggak selalu tepat gitu, kadang terburu-buru atau apa. Kalau misalkan pas kita telat itu Pak Ustadz, bisa nggak pahalanya dihitung lembur Pak Ustadz? Masa sekalian kalau nggak makan kalau nggak minum. Kamu dari zaman rumah tangga suka lucu begitu memang ya? Ya dari zaman rumah tangga udah pakai daster puas. Jadi gini, mohon maaf. Kembali lagi. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz mau jawab yang lembur atau yang soal daster? Dua-duanya Ustadz. Ya lembur ya. Karena gini, mohon maaf. Kembali lagi, sunnahnya berpuasa itu berbuka adalah bersegera. Makruh hukumnya memperlambat berbuka. Makruh. Minimal kalaupun macet, saya berniat batalkan puasa saya atau maaf air liur dikeluarin sedikit baru dijilat supaya membatalkan. Boleh itu Ustaz? Boleh, karena untuk membatalkan. Karena ketika kita menunda buka puasa, makanya kita harus bersegera. Ya. Kalau nggak makan nggak minum Pak Ustadz? Itu menyebabkan seakan-akan kita ngambek sama Allah. Jadi sebaiknya sambil menunggu buka puasa 3 menit, 5 menit sebelumnya kita baca doa dulu. Sambil pas langsung buka. Tidak boleh ditunda. Ustadz, kalau saya antara menu buka puasa sama menu sahur, saya pilih benua bersama Sunya Fatmala gitu. Sar, ini pasti gimmick ya? Gimmick ya? Gimmick. Sama siapa sih ngomongnya? Sama lu, Sar. Pak Ustadz. Slow, ntar soalnya. Mas. Nggak ada mantannya diajak. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ini sih sebenarnya lagi-lagi pertanyaan titipan. Dari siapa? Dari paguyuban ibu-ibu kolektor bendera partai. Saya nggak ngerti kenapa mereka ngumpulin ya gitu. Tapi ini pertanyaannya soal mengatur emosi kita. Kadang-kadang kalau di bulan Ramadan tuh kita bawaannya emosinya tuh lebih nggak bisa diatur, lebih nggak bisa dikontrol daripada bulan-bulan yang biasa sebenarnya. Nah, apa benar kalau kita nggak sengaja ngebongkar Nat Ubin, itu yang punya rumah bakalan marah? Nggak sengaja. Ya gini. Gangguan pada manusia ada 4, godaan. Godaan pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah godaan setan. Setan itu dikenali. Supaya kita bisa melawan setan itu kenali. Al-Walhan, Al-Hansab, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, dan Tabah. Al-Walhan setan yang menggoda di kamar mandi. Al-Hansab ketika sholat. Salambur ketika di pasar. Dan seterusnya Dasin di rumah. Wasnan ketika tidur. Ini harus dikenali. Ada lagi setan gangguan yang kedua. Gangguan yang kedua adalah nafsu itu sendiri. Maka untuk menangkal nafsu itu dengan berpuasa. Nafsu amarah itu berpuasa. Puasa itu bisa menekan. Lalu ada yang ketiga, godaan berupa harta, maka keluarkan zakatnya, sedekahnya. Kemudian yang keempat, godaan yang namanya godaan manusia. Godaan manusia itu makanya cari lingkungan yang baik. Oh setan tuh godaan manusia. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak Ustadz kalau kita lagi di kamar, lagi tidur gitu, terus kita ngerasa nggak tenang, berasa ada setan, itu berarti wasnan. Wasnan. Benar. Berarti kalau lagi tidur, toto wasnan, kamu pergi. Itu wasnan. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Kalau saya pengen lebih ke soal keuangan, boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Agak serius, memang berat pertanyaannya. Jadi kan katanya kalau kita menabung tapi ada bunganya itu artinya riba. Iya. Kalau saya ketemu pacar saya,
terus hati saya berbunga-bunga, apakah itu beriba-riba artinya Pak Ustadz? Gini ya, jangan salah loh. Riba itu dalam utang piutang, pinjam meminjam itu, jangan mengatakan riba itu hanya sekedar materi, uang. Tidak. Termasuk riba itu ketika jasanya. Saya pinjam uang dong, boleh aja pinjam uang saya, tapi cuci baju saya dulu. Maka mencuci baju itu adalah riba. Jadi meminjamkan sesuatu adalah membantu sepenuhnya dengan pahala 18 kali lipat. Jadi kalau ada yang minta pinjam uang, pinjamkan dia uang, pahalanya 18 kali lipat. Sekali lagi 18 kali lipat daripada sedekah. Berarti kalau suami juga ke istri, misalnya istri minta, sayang mana jatah nafkah aku? Boleh, tapi temenin aku tidur dulu, berarti itu juga riba? Oh bukan. Itu curhat namanya. Mau nanya Pak Ustadz, giliran saya Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau Serius kek pertanyaannya serius ini serius. Kalau Bener kita ya? pas puasa gitu ya, Ya. berangkat kerja nyium istri itu batal nggak sih Pak Ustadz puasa? Mencium istri, Nabi pun pernah mencium istri ketika berpuasa. Sepanjang mampu menahan nafsu. Artinya nggak batal. Nggak batal. Kalau istri orang Enggak ada nafsu enggak ada. Istri orang kan ya Pak Kalau istri orang berpuasa tidak berpuasa tetap. Tetap aja. Salah. Makasih Pak Ustadz. Boleh. Mbak nggak Mus batal. mungkin ada yang mau ditanya. Ya Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kan aku suka beda pendapat sama suami. Ya. Tapi suaminya maunya gini, tapi aku nggak ikhlas. Gimana tuh Ustadz? Mohon maaf, suami itu bertanggung jawab atas istri. Maka seorang istri harus taat kepada suami. Dan ingat, seorang suami harus menghargai pendapat istri. Karena istri itu berdasarkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada suami. Tapi ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sepanjang ketaatan itu demi kebaikan, masih aman. Dengerin Pak Del makanya. Daripada kita ribut Yang begini, buruk-buruk dari Nasar jangan diikutin. gimana kalau kita ikutin yang satu itu? Mana tuh? Oh, ada duit, ada duit. Ada apa tuh? Ada duit. Ada tuh, ada warga tuh. Ayo, yuk. Tadi habis tausiahan sama Pak Ustadz, pertanyaannya seru. Mau kemana? Kok buru-buru amat? Iya nih Kak Esti, aku tuh kayaknya pengen buka puasa di luar. Tapi aku bingung deh, nanti buka pakai apa ya? Ya udah nggak usah bingung dong. Kan bisa bukber ala Nutrisari alias buka di berbeda-beda tempat, minum Nutrisari. Pokoknya gampang banget nih. Nih, kamu minum ini ntar buat buka puasa ya, yaitu Nutrisari Squeeze Orange. Praktis, bisa langsung diminum dan dibawa kemana aja. Pokoknya ini buat kamu, buat buka puasa nanti di perjalanan ya. Makasih banyak Kak Esti. Ini tuh kayaknya seger banget deh pasti. Iya dong, pasti seger banget. Nutrisari selain nyegerin bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari. Dan kandungan vitamin D-nya juga tinggi. Ayo kita bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari. Wah ini sih yang paling dicari. Udah nyegerin, banyak lagi vitaminnya. Iya dong, ini aku lagi mau bikin Nutrisari rasa jeruk peras dulu nih. Ini udah aku tuangin ke sini biar makin renyes seger. Tambahin es batu, ulala. Mantap banget tuh. Oh iya, Nutrisari itu bisa dibeli di warung, di minimarket, terus di supermarket, terus juga nggak usah bingung, Starling juga ada. Kan nggak usah ribet kalau mau cari Nutrisari, ada di mana-mana. Betul banget. Dan sekarang kita mau bagi-bagi 1 juta rupiah untuk satu pemenang. Oke. Ayo langsung telepon ke nomor di bawah ini ya. Mana tuh? Ya itu dia tuh, sudah muncul. Jangan lupa kalau kita bilang bukber Nutrisari, kalian jawab apa? Buka bervitamin, minum Nutrisari. Halo? Iya, Bukber Nutrisari. buka bervitamin, minum Nutrisari. Cakep. Siapa? Dengan siapa di mana? Dengan Siap. Yoven di Jakarta. Siapa namanya? Yoven. Oh Yoven. Coba di- jawab pertanyaannya ini, ayo.
Apa varian nutrisari yang tadi dibikin sama Kak Hesti? Nutrisari jeruk peras. Atau B, nutrisari squeeze orange? Apa jawabannya? Jawabannya A, nutrisari jeruk peras. 1 juta rupiah dapat potong pajak. Ingat ya. Bukber ala nutrisari, buka bervitamin. Kok kamu yang menang? Kan aku lebih lebar. Ya nggak bisa dong. Nih coba dia begini 2, aku kasih 5. Ya 5 yang menang lah. Apa berantem nih. Gini nih, main nih. 1, 2, 3. Set. Api. Jangan dulu belum buka puasa. Enggak ada selalu begitu, Dede. Kakak nggak mau kalah. Kalau nggak mau kalah, jangan di sini. Coba ajuin ke MK. Si Ade mah pedas dah mulutnya, dah kebiasaan. Ayo coba lagi. Yaudah jangan main-main kayak gitu aja pakai berantem. Siapa yang kalah? Aku yang Ya udah, kamu terima nggak? Aku nggak terima, nggak mungkin suara aku cuma segitu. Nggak terima, segitu lah. Pak Ustadz, tolong nih anak-anak pada berantem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukannya di Ramadan ini bulan ampunan, bulan Coba, permaafan. Kalah juga saya. Hujan. Pak Ustadz, tengah Pak Ustadz. Jadi gini, Ramadan itu adalah bulan ampunan di mana Allah membuka pintu ampunan. Ya. Bahkan Ramadan, 1, 2, 3. Ramadan, 1, 2, 3. Ramadan, 1, 2, 3. Ramadan. Rahmat Allah. Aku suka banget itu. Rah itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di 1 sampai 10. Kemudian ma-nya itu maghfirah Allah. Ampunan Allah itu di 11 sampai 20. Dan itu penggadai, penebus diri kita dari apinya neraka. Maka ampunan itu adalah berupa arahan. Tidur. Pak Ustadz, jelasin. Tidur pahala gak? Pahala. Tapi orang lagi tausiah. Orang lagi tausiah. 1, 2, 3. Pak Ustadz, aku tuh begitu karena Pak Ustadz kan? Iya kan? Jadi gini, mohon maaf. Ternyata pembelajaran buat yang di rumah, yang lagi nonton, camkan ini. Panggilan. B1, 2, 3. Pak Ustadz, batal nggak orang minum pakai sedotannya Rucika? Kan batal. Jadi gini, mohon izin. Permintaan ketika datang malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita mohon ampunan. Ketika kita mendapatkan ampunan, itu yang paling utama. Makanya kata malaikat Jibril, siapa yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak minta ampun sama Allah sehingga pergi Ramadan, maka masukkan dia ke dalam neraka. Maka tolong dari Ramadan ini, ayo ambil waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Salat 2 rakaat, salat sunat taubat, ayo laksanakan salat sunat taubat, lalu minta ampunan kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan, karena dikhawatirkan kita adalah orang yang menutup diri dari ampunan itu sendiri. Karena Masya Allah tabarakallah, ketika kita wudhu, dosa-dosa itu berjatuhan. Ketika kita salat, berjatuhan dosa-dosa itu. Makanya ayo sama-sama, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. Akui dosa-dosa kita karena Allah tahu kita berdosa, makanya perbanyak taubat di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan 1, 2, 3. Ramadan 1, 2, 3. Malu. Yang satu ini ya.